Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Infinix, yaitu tipe serinya Infinix Hot 11 Play. Dengan kondisi tertulis kerusakan itu cas ya teman-teman, alias tidak bisa dicas. Sedangkan untuk saya koreksi, baterainya hampir habis di angka 7% teman-teman. Kita coba untuk cek terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan. Oke, saya koneksikan menggunakan charger, sama sekali tidak ada respon untuk pengisian daya baterainya teman-teman. Oke, kita coba untuk ambil handphone lain, kita koneksikan menggunakan charger. Dan charger yang saya pakai ini positif, bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Tapi sedangkan untuk saya pakai atau saya colokkan di handphone Infinix Hot 11 Play ini sama sekali tidak terhubung. Jadi tidak terkoneksi sama sekali untuk pengisian daya baterainya. Jadi sama sekali tidak bisa dicas ya teman-teman. Kita coba untuk matikan dulu handphonenya. Kita lanjut untuk proses pembongkaran handphonenya. Oke, kita buka dulu untuk SIM tray dan kita buka untuk di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Di bagian ini harus hati-hati karena di bagian tengah ada fingerprint atau sidik jari ya teman-teman, agar tidak robek di bagian fleksibel sidik jarinya. Harus pelan-pelan untuk membuka backdoornya. Untuk bagian ini handphone masih segel ya teman-teman, jadi masih ada segel di atas maupun di bagian bawah. Sengaja untuk di bagian bawah itu segelnya saya simpan dan kita lepas untuk penutup papan chargernya. Kita coba untuk koreksi di bagian bawah dulu, atau di bagian sesuai dari urutan, yaitu mulai dari konektor charger dan juga di bagian soket konektor mainboardnya. Oke, kita gunakan alat multi untuk mengetes, yaitu arus volt yang masuk ke dalam papan chargernya. Oke, ternyata sama sekali tidak ada hambatan masuk teman-teman. Di bagian papan chargernya tidak ada hambatan volt yang masuk. Kita coba untuk koreksi dulu di bagian papan chargernya teman-teman. Oke, di bagian ini kita lepas untuk papan chargernya. Kita coba koreksi permasalahannya ada di bagian mana teman-teman. Oke, setelah papan charger kita lepas, kita ambil untuk alat multi untuk mengetes lebih dalam di bagian jalur pada papan chargernya. Oke, di setiap kaki konektor atau pin kaki konektor chargernya, setelah saya tes itu sama sekali tidak ada hambatan masuk. Oke, kita coba untuk perdekat. Karena untuk di bagian soket konektornya ini ternyata bekas kena air teman-teman, terdapat korosi dan menyebabkan ada jamur di bagian soket konektor kaki pin pada konektor chargernya, dan di bagian dalam atau lubang chargernya juga terdapat korosi teman-teman. Dan ada bagian paling samping itu ada sebagian kaki yang gerimpil ya teman-teman, atau di bagian lubang chargernya itu ada yang gumbil dan terlihat jelas pada korosi di bagian soket konektor chargernya. Oke, kita coba untuk bersihkan dulu. Apakah setelah kita bersihkan ada perkembangan atau sedikit lebih membaik, atau harus kita ganti teman-teman. Jadi sebelum kita ganti, kita coba untuk bersihkan dulu. Oke, untuk sisa korosinya sudah hilang, namun untuk bekas bagian yang gumbil pada lubang konektor chargernya itu besar kemungkinan nggak bakal bisa terhubung dengan normal teman-teman. Jadi meskipun sudah kita bersihkan dan untuk sisa korosinya sudah bersih dan sudah tidak ada sisa korosi, namun alangkah baiknya kita coba untuk menggantinya dulu teman-teman. Oke, kita coba untuk angkat soket konektor chargernya saja tanpa harus kita mengganti papan charger ya teman-teman. Jadi kita coba untuk proses penggantian konektor chargernya saja.
Untuk panas blower saya menggunakan panas di angka 2 sampai 2,5. Oke, kita angkat untuk soket konektor chargernya. Di bagian pin kaki pada PCB papan chargernya itu masih utuh ya teman-teman. Kita coba untuk siapkan soket konektor yang baru. Ini yang saya gunakan itu adalah soket konektor buat tipe seri Xiaomi 6A. Namun setelah saya cocokkan atau saya samakan itu persis teman-teman. Kita coba untuk kerik dulu di bagian kaki pin konektornya, lalu kita kasih flux sedikit yang tujuannya untuk kita mengasih tenol di bagian pin kaki konektornya, dan tujuannya agar lebih mudah dan cepat terpasang ke bagian PCB nya teman-teman. Sedangkan untuk di bagian sambungan pada konektor itu saya menggunakan tenol agar tidak mudah longgar ya teman-teman. Tidak mudah longgar, biasanya itu kalau ada sambungan bentuk dari konektornya itu kalau tidak kita tambahi menggunakan tenol itu biasanya cepat longgar untuk di bagian lubang konektornya. Lanjut kita presisikan dan kita pasang soket konektornya teman-teman. Untuk panas blower tetap saya menggunakan di angka panas 2,5 sampai 2 saja, nggak usah terlalu panas teman-teman, karena bisa menyebabkan meleleh di bagian soket konektornya. Setelah kita presisikan, kita solder ulang di bagian pin kaki konektornya, yang tujuannya untuk memperkuat proses pemasangan soket konektornya teman-teman. Ini setelah saya pasang itu sudah saya presisikan, namun untuk di bagian pin kaki soket konektornya itu ada sedikit yang miring ya teman-teman, agak sedikit miring, tapi nggak apa-apa, yang terpenting tidak saling terhubung atau tidak saling berdempetan yang bisa menyebabkan ground atau short. Setelah kita pasang, kita bersihkan dari sisa fluknya dan kita cek ulang. Oke, tidak ada yang meleleh di bagian soket konektornya, dan selanjutnya kita tinggal coba untuk pengetesan teman-teman. Jika sudah yakin untuk proses pemasangannya itu sudah terpasang dengan bagus, selanjutnya kita siapkan alat multitester untuk mengetes, yaitu arus volt yang masuk ke bagian soket konektor maupun di bagian konektor mainboardnya. Oke, kita cek untuk kaki konektornya dan alhamdulillah sudah terhubung, sudah naik untuk arus voltnya. Dan sedangkan untuk di bagian ini konektor mainboardnya kita cek dan alhamdulillah ada hambatan masuk untuk volt ke bagian soket konektor mainboardnya. Sekarang kita lanjut untuk pengetesan di bagian handphonenya. Kita pasang ke bagian ini, ada penutup yaitu pelindung di bagian lubang handsfree dan juga penutup lubang chargernya. Kita pasang ulang dan kita pasang papan chargernya ke handphone. Kita pasang fleksibel mainboardnya dulu dan kita pasang segala spare partnya. Selanjutnya kita tinggal untuk perakitan akhir, yaitu di bagian penutup papan charger atau di bagian penutup belakangnya. Oke, selanjutnya kita siapkan charger untuk pengetesan handphone ini apakah sudah bisa dicas atau masih nihil teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah ada notifikasi tanda pengisian baterai dan ada tanda notifikasi LED di bagian atas dan masih di angka 7%. Kita coba untuk tunggu sebentar, dan ini adalah setelah beberapa menit kemudian kita cek dan alhamdulillah sudah naik di angka 13% teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk proses pengerjaannya hanya cukup untuk kita mengganti konektor chargernya saja tanpa mengganti papan charger. Jadi alasan saya mengganti konektor chargernya saja itu jauh lebih bagus karena menggunakan papan charger beserta ada bagian komponen charger yang original dari bawaan. Kalau mengganti papan charger yang baru itu jauh lebih mudah tanpa kita mengganti atau kita copot pasang penggantian konektor chargernya. Jadi lebih bagus dan lebih awet dan tahan lama jika kita masih menggunakan papan chargernya dari ori bawaan.
Oke, setelah saya nyalakan ada passwordnya ya teman-teman, jadi tidak saya bisa membuka infonya. Yang penting untuk pengisian baterainya sudah terhubung dengan normal. Kita tunggu sebentar hingga bisa mengisi atau bisa menambah untuk persentase baterainya. Oke, kita cek ulang. Untuk persentase baterainya sudah naik di angka 20% teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengisian baterainya sudah kembali normal dan handphone sudah bisa dicas dengan normal teman-teman. Kita cabut dan kita pasang, alhamdulillah bisa terhubung dengan normal. Kita coba untuk matikan dulu karena untuk handphone ini ada passwordnya, jadi tidak bisa saya membuka kuncinya. Yang terpenting untuk pengisian baterainya sudah bisa mengisi dengan normal ya teman-teman. Oke, gitu aja untuk total kayak ini bagaimana cara memperbaiki handphone Infinix Hot 11 Play tidak bisa dicas teman-teman. Semoga tutorialnya selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.